Pernah nggak sih kalian dengar soal jalur lintas Jayapura Wamena? Jalan ini dikenal ekstrem, sunyi, dan katanya bukan cuma manusia yang lewat di sana. Cerita kali ini gua angkat dari kisah yang katanya beneran pernah dialami oleh seorang sopir truk dan 3 penumpangnya. Mereka cuma mau antar barang seperti biasa, tapi malam itu perjalanan mereka berubah jadi pengalaman paling mistis yang nggak bakal mereka lupain seumur hidup. Ada sosok misterius di tengah jalan, kabut tebal yang gak masuk akal, sampai perjanjian gaib yang menentukan siapa yang bisa keluar hidup-hidup. Gua ajak kalian buat dengerin pelan-pelan. Karena cerita ini bukan sembarang cerita, ini adalah perjalanan horor di jalur lintas Papua, Jayapura sampai Wamena. Siapin posisi paling nyaman, matiin lampu, dan jangan lupa pastiin kalian gak sendirian. Namaku Reza, aku kerja di sebuah perusahaan distribusi logistik yang kantornya di Jayapura. Bulan lalu bos nyuruh aku ikut nganter barang langsung ke Wamena lewat jalur darat. Katanya sih biar ngerti medan dan bisa ambil keputusan cepet kalau ada apa-apa di lapangan. Sebenarnya aku nggak terlalu asing sama jalan lintas Papua, tapi jalur Jayapura ke Wamena itu beda. Medannya bukan cuman berat, tapi juga ada sesuatu yang enggak bisa dijelasin. Warga lokal pun sering bilang jangan pernah main-main di jalan itu, apalagi kalau matahari udah mulai turun. Tapi waktu itu aku belum paham maksudnya. Kami berangkat jam 7 pagi, aku naik truk bareng 3 orang lainnya. Pak Arman si sopir, Gito yang bantu logistik, dan 1 orang lagi namanya Yanse, warga lokal yang bakal jadi penunjuk jalan. Yanse ini orangnya kalem, jarang ngomong, tapi setiap kali dia buka suara, nada bicaranya tuh kayak hati-hati banget. Sebelum berangkat, Yance sempat bilang begini, kita harus udah sampai di titik peristirahatan sebelum matahari nyentuh ujung gunung. Kalau belum nyampe, lebih baik cari tempat berhenti dan jangan lanjut. Aku pikir waktu itu dia cuma bercanda, tapi raut mukanya serius banget. Kayak dia pernah ngalamin sesuatu di jalur itu. Perjalanan awalnya lancar, jalanan masih lumayan bagus, dan pemandangan sepanjang lintasan luar biasa indah. Hutan lebat, pegunungan tinggi, kabut tipis yang turun pelan-pelan kayak tirai. Tapi makin siang jalan mulai berubah, aspal mulus digantikan kerikil, lalu tanah basah, lalu sepi. Nggak ada kendaraan lain, nggak ada rumah, bahkan sinyal ponsel pun hilang total. Pas jam 2 siang kami masuk ke daerah yang disebut warga sebagai Tikungan Seribu. Nama ini bukan tanpa alasan, jalanannya berliku-liku, tajam, dan seperti nggak ada habisnya. Disinilah mulai muncul perasaan aneh. Gito, yang dari tadi duduk di belakang sambil ngemil, tiba-tiba ngomong, tadi kita udah lewat pohon gede ini, belum sih? Aku nengok, memang ada pohon besar di tikungan, bentuknya nyeremin, rantingnya menjulur kayak tangan, dan akar-akarnya naik ke atas tanah mirip jaring. Kami semua ngeliatin pohon itu sebentar, tapi Yance langsung nyuruh Pak Arman jalan lagi. Jangan lama-lama di tempat kayak begini. Aku iseng tanya, kenapa? Yance jawab pendek, kadang ada yang ngeliatin. Aku pikir dia cuma nakut-nakutin, tapi entah kenapa bulu kuduku langsung meremang. Setelah itu suasana jadi makin hening, kami semua kayak sepakat diam. Bahkan radio yang dari tadi muter lagu-lagu pop pelan, tiba-tiba bunyinya kresek-kresek sendiri terus mati total. Awan mendung mulai turun padahal belum sore. Jalan makin licin dan kabut makin tebal. Pandangan dari depan truk cuma sekitar 2 meter. Yang bisa kami lihat cuma jalan berlumpur dan pepohonan di pinggir yang bentuknya makin aneh. Ada yang mirip manusia berdiri, tapi pas didekati cuma batang pohon yang tumbuh miring. Yance tiba-tiba minta berhenti. Kita istirahat di sini dulu, tunggu kabut turun habis. Pak Arman nurut. Kami berhenti di pinggir jalan yang agak lapang, nggak ada sinyal, nggak ada warung, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Yance kelihatan yakin. Dia turun duluan, nyalain rokok, duduk di atas batu besar sambil menghadap ke hutan. Aku ikut turun.
Gitu juga, kami duduk bertiga sambil ngemil biskuit, ngobrol ringan, tapi Yance nggak banyak ngomong. Matanya ngeliat terus ke dalam hutan. Lama-lama aku penasaran juga, Mas Yance sebenarnya tempat ini kenapa sih? Dia ngelirik sebentar, lalu jawab pelan, orang bilang, ini jalur yang bisa berubah bentuk. Kalau nggak sopan, nanti kita dibawa muter-muter. Aku langsung diam. Makanya jangan pernah bicara buruk soal jalanan ini, anggap aja kita numpang lewat. Gitu ketawa kecil kayak masih belum percaya, tapi cuma dalam hitungan detik setelah itu kami semua langsung diam. Dari arah hutan terdengar suara seperti langkah kaki di semak, pelan, berat, dan panjang. Kami langsung berdiri. Pak Arman dari dalam truk buka jendela dan nyuruh cepat-cepat masuk lagi. Tapi nggak ada yang kelihatan, hanya suara itu yang makin lama makin dekat, lalu hilang tiba-tiba seolah nggak pernah ada. Kami nggak ngomong apa-apa lagi sampai masuk ke truk. Pak Arman hidupkan mesin dan kami lanjut jalan. Tapi satu hal yang bikin jantungku berhenti sejenak. Beberapa meter setelah jalan, kami kembali melewati pohon besar yang tadi, yang katanya udah dilewati sebelumnya. Aku langsung nengok ke Pak Arman. Pak, ini pohon yang tadi kan? Pak Arman gak langsung jawab, tapi ekspresi mukanya berubah. Dia nampak mulai gelisah. Gito yang duduk di belakang juga udah berdiri sambil megang jok ngintip keluar jendela. Masih muter di tempat yang sama ya? Bisik Gito. Yance langsung nyuruh kami semua tenang. Kalem, jangan panik, jangan mikir macam-macam. Tapi gimana bisa tenang kalau kita ngerasa jalan terus tapi tetap aja kembali ke titik yang sama. Kami lewat tikungan yang sama untuk kedua kalinya. Pohon besar itu dengan rantingnya yang aneh, akar yang mencuat dari tanah dan bayangan gelap di balik batangnya tetap berdiri di sana. Kali ini aku yakin banget ada bekas plastik makanan yang tadi dibuang Gito masih nempel di dahan kecilnya. Kami nggak ngomong apa-apa, hening sampai akhirnya Yansi buka suara. Kita di hijack jalan, tapi masih bisa keluar asal kita sopan. Aku baru mau tanya maksudnya di hijack jalan itu gimana, tapi dia udah lanjut. Kadang jalan ini nggak suka kalau kita bicara buruk atau ragu sama arah. Yance lalu buka tas kecilnya, ngeluarin segenggam daun yang aku nggak kenal, warnanya gelap, agak kering. Dia lempar pelan keluar jendela sambil bisik sesuatu dalam bahasa daerah yang aku nggak ngerti. Suaranya pelan tapi nadanya dalam banget. Pak Arman mulai jalan lagi dan entah kenapa rasanya truk kayak jadi lebih ringan. Nggak tahu sugesti atau bukan, tapi kabut mulai tipis. Jalanan pun berubah sedikit. Tikungannya masih ada, tapi bukan tikungan yang tadi. Pohonnya pun beda. Kami tarik napas lega, tapi belum sepenuhnya tenang. Beberapa menit kemudian, di tengah jalan yang sepi banget, kami lihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan. Pakai jaket lusuh, bawa karung, nggak jelas wajahnya karena membelakangi kami. Pak, itu orang? Tanya Gito pelan. Truk kami mulai melambat. Tapi Yance langsung bilang, lewatin aja, jangan berhenti. Pak Arman sempat ragu, tapi akhirnya nurut. Pas kami pelan-pelan ngelewatin orang itu, aku nengok keluar. Sosok itu masih membelakangi kami, tapi yang bikin aku merinding, bayangannya menghadap ke arah kami, padahal matahari ada di depan kami. Artinya seharusnya bayangan jatuh ke belakang, bukan ke arah truk. Dan yang paling aneh, bayangan itu bukan bentuk manusia biasa, lebih tinggi, lebih kurus, dan bergerak sedikit kayak melambai. Aku buru-buru tarik badan masuk, jantungku berdetak kencang. Setelah itu kami semua diam. Suasana di dalam truk kayak diselimuti kabut dingin walau jendela tertutup semua. Gito sampai pakai jaket. Aku lihat tangan Pak Arman agak gemetar di setir, tapi dia tetap berusaha tenang. Kami terus jalan dan mulai masuk ke area yang tanahnya berubah warna. Bukan tanah merah seperti biasa, tapi kehitaman, seperti bekas terbakar. Tapi anehnya nggak ada pohon yang gosong, semua masih hijau lebat. Yance kembali bicara pelan nyaris kayak bisikan, kalau nanti kalian dengar suara yang manggil nama kalian, jangan jawab. Sekalipun nggak peduli suaranya familiar.
Aku langsung ngelirik Gito, dia juga lihat aku, wajah kami sama-sama tegang. Lagian siapa juga yang mau manggil kita di tengah hutan gini? Gito mencoba bercanda, tapi tawanya hambar. Truk terus melaju di jalan hitam yang seperti nggak berujung. Langit makin gelap walaupun belum sore, lalu terdengar sesuatu pelan jauh, tapi jelas. Reza, aku langsung merinding. Suaranya mirip suara ibu, tapi jelas-jelas ini nggak masuk akal. Ibu ada di rumah ratusan kilometer dari sini. Dan yang bikin makin parah, suara itu datang dari balik pepohonan di sisi kiri jalan. Aku tutup kuping, jantungku berdetak makin cepat. Gito juga mulai panik, matanya celingak-celinguk, seolah menahan diri buat nggak noleh. Gitu, sekarang giliran namanya yang disebut. Nadanya sama, lembut, mirip suara teman lamaku, tapi kami berdua tahu itu bukan suara manusia biasa. Yance langsung ngeluarin semacam kalung dari kantong bajunya dan nyuruh kami semua tenang. Fokus, jangan dengerin, kita udah deket titik persimpangan. Kalau kalian jawab, kita bisa nyasar masuk ke jalur yang nggak ada di peta. Dan saat itu juga, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi gerimis aneh, nggak bunyi di atap truk. Tapi ada titik air yang jatuh dari langit, kayak gerimis palsu. Dan yang bikin makin aneh, kaca depan truk mulai berkabut dari dalam. Tapi saat Pak Arman usap, ada tulisan, putar balik. Kami semua menahan napas. Yance langsung bilang, jangan lihat, terusin aja, jangan ada yang bicara. Pak Arman tekan gas, truk melaju lebih kencang, tapi jalanan di depan kami mulai berubah bentuk. Asfaltnya bercabang, ada 2 jalur, satu ke kanan, satu ke kiri. Kami nggak pernah lihat percabangan ini di peta sebelumnya. Dan dari 2 arah itu, masing-masing ada sosok berdiri, diameter seperti menunggu kami memilih. Truk melambat. Kami semua menegang. 2 jalan terbentang di depan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Dan masing-masing dijaga sosok yang berdiri tegak, jauh tapi cukup jelas terlihat. Mereka tidak bergerak, tidak melambai, tidak memberi petunjuk, hanya diam, seolah mereka bagian dari jalan itu sendiri. Aku menahan napas. Pak, kita pilih yang mana? Pak Arman mengerutkan kening, masih menatap ke depan dengan cemas. Gito di belakang mulai komat kamit, entah membaca doa atau menyebut nama siapa. Dan Yance menutup mata sebentar, seperti sedang mencoba merasakan sesuatu. Kalau salah ambil arah, bisik Yance, kita bisa masuk ke jalan yang nggak kembali. Aku menelan ludah. Jalan yang nggak kembali. Dia mengangguk, bukan mati tapi terjebak, muter-muter, atau hilang dari waktu. Bisa seminggu di dalam, tapi orang luar bilang kita nggak pernah lewat. Pak Arman gemetar. Terus, yang mana? Yance membuka matanya lalu menunjuk ke arah kiri. Kiri pelan-pelan, tapi jangan pernah tengok ke belakang. Pak Arman melajukan truk perlahan ke kiri. Saat truk bergerak, aku refleks menoleh ke sosok yang tadi berdiri di arah kanan. Dan dia mengangkat tangannya menunjuk ke arah kami tanpa wajah, hanya tubuh gelap kabur dan tinggi tak wajar. Aku langsung memalingkan wajah. Gito menutup matanya rapat-rapat. Pak Arman menggenggam setir begitu erat sampai buku-buku jarinya putih. Kami masuk ke jalan kiri dan suara dari luar mulai berubah. Bukan suara alam biasa, tapi seperti suara bisikan berlapis-lapis berputar di sekeliling truk. Kadang seperti nyanyian kuno, kadang seperti anak kecil tertawa. Tapi tak ada satupun dari kami yang berani buka suara. Setelah beberapa menit berjalan, jalan mulai berubah. Bukan lagi tanah dan batu seperti sebelumnya, tapi berwarna gelap keunguan dengan tanaman aneh tumbuh di sisi kiri dan kanan. Aku belum pernah lihat pohon-pohon seperti itu. Rantingnya tumbuh ke bawah bukan ke atas, dan daunnya berkilau seperti ada cahaya di dalamnya. Ini bukan jalur biasa ya, bisik Gito. Yance hanya menjawab pendek, bukan. Kami semua sadar, kami tersesat. Entah bagaimana kami sudah masuk ke jalur yang bahkan Yance sendiri belum pernah lewati. Tiba-tiba dari kejauhan kami melihat bangunan kecil, seperti pondok kayu tua di pinggir jalan. Di tengah hutan seperti ini rasanya mustahil, tapi pondok itu ada, berdiri di tepi dengan lampu gantung kuning yang berkedip pelan.
Dan yang lebih aneh di depan pondok itu, ada satu truk tua, warna dan modelnya mirip banget dengan truk yang kami kendarai, bahkan plat nomornya juga sama. "Pak," suaraku gemetar. "Itu truk kita?" Pak Arman gak jawab, dia hanya melambatkan laju kendaraan. Kami semua menatap ke arah truk tua itu. Warnanya kusam, seperti sudah ditinggal lama, tapi bentuk dan detailnya identik. Kami perlahan melintas di sampingnya, dan saat itu juga jendela pondok terbuka pelan, seolah ada yang mengintip dari dalam. Tapi kami tidak melihat wajah, hanya dua mata, putih, bulat, tidak berkedip. "Maju Pak sekarang," kata Yansei cepat. Truk kembali melaju, tapi suasana tidak kembali seperti semula. Langit tetap gelap, jalan tetap sepi, dan setiap beberapa meter kami seperti melihat kilasan diri kami sendiri. Bayangan truk yang melintas dari arah berlawanan hanya sekejap lalu hilang. Kadang terlihat jelas aku sendiri duduk di dalam menatap keluar jendela, tapi dengan ekspresi kosong. Kami semua mulai merasa waktu tidak berjalan normal, seakan-akan kami tersesat bukan cuma secara tempat, tapi juga waktu. "Udah berapa lama kita jalan?" tanya Gito. Aku lihat jam tanganku, jamnya berhenti. Jarum detik diam di tempat. Aku lirik jam di dashboard. Masih hidup, tapi waktunya mundur. Pak Arman melirik. "Kok balik ke jam 10 pagi? Padahal jelas-jelas tadi kami berangkat jam 7 dan waktu terasa sudah lewat lebih dari 5 jam. Gito mulai panik. "Mas Yance, kita ini masih di bumi kan?" Yance tak menjawab. Lalu kami melihat kabut tebal di depan, lebih pekat dari yang tadi pagi dan samar-samar. Dari dalam kabut itu muncul suara-suara. "Reza," gitu. Pak Arman, kali ini nama Yance juga ikut disebut. Dan bukan satu suara tapi banyak, seperti gema yang berasal dari berbagai arah. Yance mengatup mulutnya rapat, lalu berkata tegas, "Kita harus diam sampai kabut ini selesai. Jangan ada yang jawab apapun yang kalian dengar. Jangan jawab." Truk masuk ke dalam kabut, dan di sanalah kami mulai kehilangan arah. Semua kompas mati, GPS tidak berfungsi, jalanan terasa sama seolah tidak ada ujung. Dan di tengah kabut itu, kami melihat lampu mobil lain di kejauhan menyala redup, bergerak perlahan. Pak Arman langsung menyalakan lampu sorot, berharap ada orang yang bisa ditanya. Tapi saat cahaya kami menyorot ke arah mobil itu, kami melihatnya jelas. Itu adalah truk kami sendiri, bergerak pelan. Dari arah berlawanan, Pak Arman langsung menginjak rem. Truk berhenti perlahan tepat di tengah kabut. Lampu depan kami menyinari wajah truk yang mendekat dari seberang. Dan benar, itu identik. Plat nomor sama, stiker di kaca sama, bahkan ada goresan kecil di pintu sebelah kiri. Goresan yang kami tahu persis dari kejadian bulan lalu. Gito bersuara pelan, "Mas, kita ngelihat bayangan masa depan atau masa lalu?" Yance tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya fokus ke arah truk itu. Truk kembar itu semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan kami. Dan dari balik kaca depannya tampak 4 sosok duduk diam. Persis seperti kami, aku menatap ke arah mereka. Wajah-wajah itu adalah kami sendiri, tapi ekspresi mereka sangat berbeda. Wajah Reza di truk sana, wajahku terlihat pucat, kosong, matanya menatap ke arahku, tapi seperti tembus. Gito di truk itu terlihat seperti membeku, matanya tertutup, tapi tubuhnya kaku. Sosok Pak Arman tak bergerak sedikit pun, dan Yansa yang satunya tampak seperti sedang menunduk, tapi perlahan. Kepala itu terangkat dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas. Tapi itu bukan wajah Yanse yang kami kenal. Mata Yanse di truk itu hitam legam, tidak punya bola mata, kulit wajahnya seperti tidak sepenuhnya milik manusia, dan dia tersenyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Yance di sebelahku langsung menutup matanya lalu meraih sesuatu dari kalungnya. Sebuah benda kecil yang terbuat dari kayu dan tali digenggam erat-erat. Dia berbisik, "Jangan lihat mata mereka." Tutup mata. Sekarang kami langsung menunduk, menutup mata rapat-rapat. Beberapa detik kemudian terdengar suara kerik.
swing seperti kayu tua digeser paksa, lalu suara langkah kaki seseorang atau sesuatu turun dari truk kembar itu. Langkahnya pelan, tidak berat, tapi jelas mendekat, menyentuh pintu truk kami. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, tidak keras, tapi menggema ke seluruh isi kabin. Yancey menggenggam lebih erat benda di tangannya, lalu berkata tegas tapi pelan, "Siapapun yang di luar, bukan kita, jangan buka apapun, jangan jawab apapun, biarkan mereka lewat." Ketukan berhenti, tapi kemudian terdengar suara seperti cakaran. Dari sisi pintu perlahan menyusur ke belakang seolah sesuatu itu berjalan mengelilingi truk kami. Aku memejamkan mata lebih erat, mencoba tak panik walau jantungku berdetak kencang seperti mau pecah. Di dalam kepala aku hanya mengulang doa pelan-pelan, berharap semua ini segera berlalu. Tiba-tiba suara itu hilang. Tidak ada langkah, tidak ada ketukan, tidak ada suara. Hening. Setelah beberapa detik, Yancey membuka matanya dan melirik keluar jendela. Kabut mulai menipis. Truk kembar itu sudah tidak ada. Seperti lenyap begitu saja, kami semua pelan-pelan membuka mata. Nafas masih belum teratur. Pak Arman mengusap wajahnya lalu menyalakan mesin lagi. "Kita harus terus jalan," katanya lirih. Kami melaju pelan menembus kabut yang mulai menipis, tapi perasaan aneh masih menggantung di dada. Dan saat kami berpikir kejadian barusan adalah yang paling aneh, sesuatu muncul di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri tegak, pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia tidak bergerak. Truk berhenti lagi. "Dia ngapain di tengah jalan kayak gitu?" tanya Gito hampir berbisik. Yancey diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kadang mereka cuma ingin ikut menumpang." Kami semua langsung melihat ke arahnya. Dia nggak akan bicara, tapi akan tetap berdiri di sana sampai kita ambil keputusan. Aku menelan ludah. Kalau kita suruh naik, bisa jadi dia bawa kita keluar dari jalan ini, jawab Yancey, atau malah bawa kita lebih dalam. Suasana di dalam truk kembali hening. Sosok perempuan itu masih berdiri. Tak lama kemudian perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, dan yang terlihat bukanlah wajah manusia biasa. Wajah itu seperti topeng kayu tapi hidup. Mata hitamnya mengalirkan cahaya samar dan mulutnya tidak terbuka, tapi kami semua mendengar suaranya langsung di kepala. "Aku bisa bantu, tapi kau harus ikut aturanku." Aku merasa seluruh bulu kuduku berdiri. Yancey menutup mata lagi lalu bicara pelan. "Kita harus putuskan sekarang, biarkan dia naik atau kita cari jalan lain. Tapi risikonya kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa tersesat lagi." Pak Arman menatap ke depan lalu melihat ke arah kami semua. Keputusannya akan menentukan nasib perjalanan ini. Pak Arman menarik napas dalam-dalam, matanya tak lepas dari sosok perempuan yang berdiri di tengah jalan itu. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mematikan mesin dan membuka pintu truk. "Kita biarkan dia naik," katanya pelan. Gito langsung panik. "Pak, yakin Pak, dia bukan orang biasa." Tapi Pak Arman tetap turun, langkahnya hati-hati. Saat dia mendekat, perempuan itu tidak bergerak. Wajahnya masih tertutup rambut panjang dan bayangan, tapi matanya yang bersinar samar tetap menatap ke arah kami. Yancey menunduk, membisikkan sesuatu sambil menggenggam benda kayu kecil di kalungnya. Aku tak bisa menangkap apa yang ia ucapkan, tapi suara itu seperti nyanyian tua. Entah dari bahasa apa. Saat Pak Arman sampai di dekat perempuan itu, dia berhenti, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kamu mau ikut kami?" Perempuan itu tak menjawab, tapi dia melangkah langsung menuju ke pintu samping truk. Pak Arman buru-buru naik kembali ke kursinya dan pintu truk terbuka sendiri. Perempuan itu naik, duduk di bangku belakang tepat di samping Gito. Gito menggigil, tapi ia tak bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Aku menoleh pelan ke belakang. Sosok itu duduk diam. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari sela-sela helaiannya kulihat senyuman samar. Terlalu tenang untuk suasana yang mencekam seperti ini. Yancey menoleh padanya. "Apa kamu tahu jalan keluar?" Perempuan itu tetap diam, tapi tiba-tiba dia menunjuk ke arah depan lalu mengangkat 3 jari. "Tiga, apa maksudnya?"
bisik Gito. Yance menjawab pelan, 3 belokan lagi, lalu kita akan lihat sesuatu, mungkin pintu keluar. Tanpa banyak bicara, Pak Arman kembali menyalakan mesin dan truk melaju lagi. Kabut di luar sedikit mereda, namun udara masih aneh. Dingin, tapi bukan dingin biasa, seperti hawa dari tempat yang bukan dunia kita. Kami semua diam, hanya suara mesin yang terdengar. Belokan pertama muncul, perempuan itu masih menatap lurus lalu kembali mengangkat 2 jari. Belokan kedua, suasana makin sunyi. Tak ada suara hewan hutan, tak ada angin, hanya sepi, dan satu suara aneh yang terdengar pelan dari belakang. Seperti bisikan, aku menoleh perlahan. Sosok perempuan itu sedang menunduk dan dari mulutnya terdengar suara seperti gumaman. Yance tiba-tiba menoleh cepat. Jangan dengarkan, tapi sudah terlambat. Gito tanpa sadar menatap langsung ke wajahnya, dan untuk sepersekian detik aku lihat Gito berubah. Matanya kosong, senyumnya tipis seperti orang yang sedang mimpi. Yance langsung menjentikkan jari di depan wajah Gito dan dia tersentak. Maaf, aku tadi seperti ngelamun. Jangan lihat matanya, kata Yance. Sekali kamu terjebak bisa susah balik. Belokan ketiga muncul, kami semua menahan napas, dan benar saja. Setelah belokan ketiga, kabut tiba-tiba terbuka. Di depan kami, terbentang jalan lurus diterangi cahaya jingga keemasan. Di sisi kanan jalan tampak pohon-pohon besar tumbuh melingkar, membentuk seperti gerbang alami. Perempuan itu menunjuk ke arah gerbang pohon itu. Lewat situ? Tanya Pak Arman. Sosok itu mengangguk pelan. Truk mulai berbelok masuk ke antara pepohonan. Jalanan mulai berubah. Tidak lagi kasar dan penuh bebatuan, tapi seperti dilapisi tanah yang padat dan rapi, seperti pernah dilewati banyak kaki. Dan di tengah-tengah jalan itu, kami melihat tugu kayu tua berdiri sendiri dengan ukiran rumit yang tampak seperti tulisan kuno. Yance bersuara pelan, ini tempat perjanjian. Aku menatapnya heran. Perjanjian? Iya, Yance mengangguk. Setiap orang yang diselamatkan dari jalan ini harus membayar, tapi bukan dengan uang. Seketika itu juga perempuan misterius itu berdiri, lalu turun dari truk. Tanpa bicara, dia berjalan pelan ke arah tugu kayu, dan saat dia menyentuhnya, tubuhnya mulai bersinar. Perlahan dia menghilang, bukan lenyap seperti kabut, tapi seperti ditelan oleh tugu itu sendiri. Lalu suara bergema dari udara. 1 jiwa selamat, 2 lagi harus mengganti. Kami semua langsung saling menatap. Gito panik. Apa maksudnya 2 lagi? Kita berempat loh, jangan-jangan. Yance menatap ke arah langit. Wajahnya serius. Kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus lanjut sebelum ada yang tertinggal. Pak Arman kembali menyalakan mesin. Kami melaju perlahan meninggalkan tugu kayu itu di belakang. Tapi di kaca spion aku masih melihat sesuatu. 2 sosok bayangan berdiri di sisi tugu itu. Mereka tidak bergerak, tapi seolah menunggu siapa yang akan mereka bawa. Aku langsung memalingkan pandangan dari spion, berharap bayangan itu hanyalah halusinasi. Tapi perasaan tidak enak itu menempel kuat di dada, seperti ada benang tak kasat mata yang masih mengikat kami ke tempat itu. Pak Arman tetap mengemudi dalam diam. Jalanan di depan tampak lebih jelas sekarang. Kabut menghilang perlahan, tapi entah kenapa hawa mencekam itu belum pergi. Yance menoleh padaku, suaranya pelan. Kita belum aman, jalan ini belum selesai. Aku menatapnya. Tapi perempuan itu sudah pergi kan? Kita sudah ikuti arahannya. Yance menggeleng. Dia cuma pembawa jalan, tapi keputusan terakhir ada di gerbang terakhir. Aku dan Gito saling pandang, lelah, takut, dan bingung. Kami melaju beberapa kilometer lagi, pepohonan mulai jarang, udara lebih hangat, tapi langit tetap kelabu. Lalu akhirnya, jalan itu berakhir. Di depan kami berdiri sebuah gerbang batu besar ditutupi akar-akar pohon yang membelit seperti ular. Di atasnya, ukiran tua melingkar membentuk simbol yang tidak kami pahami, tapi entah kenapa terasa familiar. Seolah kami pernah melihatnya di mimpi buruk. Pak Arman menghentikan truk, gerbang itu tertutup rapat.
Yance turun lebih dulu. Ia berjalan mendekat, menempelkan tangannya ke batu dingin itu. "Ini dia," katanya, "gerbang terakhir." Kami semua ikut turun. Di depan gerbang itu tanahnya bersih, tidak ada dedaunan, tidak ada lumpur, seperti halaman yang selalu disapu. Tapi siapa yang menjaga? Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di balik gerbang. Kemudian suara langkah, 1, 2, 3 pasang kaki, tapi kami belum melihat siapapun. Lalu mereka muncul. 3 sosok keluar dari balik bayangan. Wajah mereka tak jelas, kabur seperti diselimuti kabut. Tapi tinggi mereka, gerak tubuh mereka menyerupai kami. 1 mirip Yance, 1 menyerupai Pak Arman, dan 1 lagi mirip aku. Bayangan-bayangan itu berdiri diam di depan gerbang. Lalu salah satunya maju, sosok yang menyerupai aku. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Gito. Gito langsung mundur setapak. Apa maksudnya? Kenapa aku? Yance melangkah maju, berdiri di antara Gito dan sosok bayangan itu. Mereka sedang menagih. "Menagih apa?" tanya Gito dengan suara gemetar. "Perjanjian." Sosok itu mendekat lagi. Wajahnya tetap kabur, tapi langkahnya mantap. Setiap ia melangkah, tanah di bawahnya seperti membeku sesaat. Lalu ia berhenti tepat di depan Gito dan perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk mengambil tapi menyerahkan sesuatu. Sebuah batu kecil berukir. Gito ragu-ragu. "Ini apa?" Yance menjawab, "Penerimaan. Kamu telah dipilih untuk menjadi penjaga jalan ini selanjutnya." "Apa?" Gito langsung melangkah mundur. "Nggak, aku cuma ikut nebeng truk. Aku nggak punya urusan sama yang beginian." Tapi batu itu tetap di depan wajahnya, mengambang di udara. Tiba-tiba tanah di sekeliling kami bergetar perlahan, udara menegang. Pak Arman menggenggam setir truk. "Kita nggak bisa lama di sini. Kalau dia nggak ambil, kita semua nggak akan bisa keluar." Aku menoleh ke arah Gito. "Git, mungkin ini bukan soal salah atau benar, tapi soal keberanian. Mungkin kamu satu-satunya yang mereka anggap kuat." Gito menatap kami satu persatu, lalu ke arah batu itu. Dengan tangan gemetar, dia meraihnya. Begitu jari Gito menyentuh batu itu, udara langsung berubah hangat. Akar-akar pohon yang menutup gerbang batu mulai bergerak, meluruh pelan, membuka jalan di baliknya. Dari dalam gerbang, cahaya jingga keemasan menyinar, dan dari arah itu terdengar suara lembut seperti angin. 1 tetap menjaga, 3 kembali ke dunia mereka. Yance menunduk pelan. "Dia memilihmu, Gito." Aku menatap Gito, wajahnya masih bingung, tapi anehnya ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Git, kamu yakin?" tanyaku. Ia tersenyum kecil. "Entah kenapa. Iya, aku rasa ini memang tugasku." Kami semua memeluknya, diam-diam menahan rasa kehilangan, tapi juga merasa ini bukan akhir, ini permulaan. Kami bertiga, aku, Pak Arman, dan Yans, masuk ke truk kembali. Gerbang kini terbuka sepenuhnya. Saat truk melewati gerbang itu, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Gito berdiri di tengah jalan, batu kecil di tangannya bersinar lembut, dan di sekitarnya bayangan-bayangan itu membentuk lingkaran, seolah melindungi. Kemudian semuanya hilang, jalanan berubah, kabut lenyap. Dan untuk pertama kalinya kami melihat plang jalan bertuliskan, "Selamat datang di Wamena." Pak Arman menghentikan truk di pinggir jalan. Kami turun, menghirup udara. Matahari akhirnya muncul, langit bersih, dan dunia terasa nyata lagi. Kami selamat, tapi kami tahu tidak semua dari kami kembali. Dan di suatu tempat di jalur itu, Gito kini menjadi bagian dari cerita yang akan terus hidup, menjaga jalan agar tidak sembarang orang tersesat ke dalam dunia yang tidak semua bisa pahami. Tamat. Itulah perjalanan mereka. 3 orang berhasil keluar dari jalur lintas itu, tapi 1 orang, Gito, memilih tinggal. Nih, bukan karena dia tersesat, tapi karena dia dipilih. Sekarang kalau kalian suatu hari melewati jalur Jayapura ke Wamena dan tiba-tiba ngerasa jalanan sepi banget atau ada kabut yang datangnya enggak wajar, ingatlah, mungkin kalian sedang melewati jalur yang sama.
Terima kasih udah dengerin cerita ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar kamu berani lewat jalan ini sendirian. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.